Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar? Sehat-sehat ya? Tetap semangat ya? Meskipun kita pembelajaran jarak jauh, Ibu berharap kalian tetap semangat. Oke. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Kalau pertemuan yang lalu kita sudah pernah singgung tentang pasar modal, tetapi untuk pada hari ini kita akan membahas secara lengkap ya. Kita tahu pasar modal pasti sudah tahu ya, tempat bertemunya pembeli dan penjual efek atau tempat jual beli surat-surat berharga. Pasar modal ini jangka panjang yang diperjualbelikan yaitu obligasi dan saham. Peranannya apa? Bagi investor, pasar modal berperan sebagai alternatif untuk berinvestasi, sedangkan bagi emiten atau perusahaan yang membutuhkan dana, itu untuk tempat mendapatkan dana segar yang sehat tanpa harus mengagunkan aset perusahaan. Bagaimana syarat untuk perusahaan itu melakukan go public? Ada beberapa syarat yang harus diikuti. Di antaranya harus berbentuk PT dan harus sudah beroperasi lebih dari 1 tahun dan punya aktiva bersih minimal 5 miliar dan ini ada beberapa syarat-syarat yang lain. Prosesnya, perusahaan akan mengajukan permohonan ke Bursa Efek Indonesia. Setelah diperiksa dokumen-dokumen, setelah dianggap lengkap, 10 hari kemudian, maka Bursa Efek akan menyetujui perjanjian atau surat-surat itu. Setelah disetujui, maka diajukan atau didaftarkan ke OJK untuk melakukan penawaran umum. Ini proses berikutnya. Lembaga penunjang pasar modal ada beberapa, di antaranya ada Bursa Efek, ada lembaga clearing. Lembaga clearing ini adalah lembaga yang menyelesaikan transaksi jual beli surat berharga. Ada lembaga penyimpanan, ya. Ini bank penyimpan dana, dan ada investor. Emiten ini adalah pihak atau perusahaan yang melakukan go public, ya, pihak yang menjual surat berharga. Kalau underwriter, ini lembaga penjamin emisi. Jadi dia yang menjamin terjadinya penjualan saham itu. Ada perusahaan efek, ini ada beberapa lain. Reksadana. Reksadana ini adalah tempat untuk menghimpun dana dari masyarakat yang dikelola oleh manajer investasi untuk dibelikan surat-surat berharga. Bisa reksadana pasar uang untuk membeli surat berharga jangka pendek kurang 1 tahun. Bisa reksadana pendapatan tetap, ini untuk membeli obligasi. Bisa reksadana saham, ini berarti untuk membeli saham. Atau reksadana campuran. Ada broker. Broker inilah yang menengahi atau sebagai perantara pembeli dan penjual efek, ya, yang sering disebut dengan pialang. Ini manajer investasi yang mengelola dana tadi. Ini lembaga penunjang pasar modal. Profesinya, ini ada profesi penunjang pasar modal, ada badan pemerintah. Nah, ini struktur organisasinya. Semua lembaga ini di bawah otoritas jasa keuangan. Instrumennya bisa saham, bisa obligasi. Perbedaannya, kalau saham, pendapatannya tidak tetap. Ya, tidak tetap. Tergantung pada besar kecilnya
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Tapi kalau obligasi pendapatannya tetap. Tidak tergantung pada keuntungan perusahaan. Untuk ciri-cirinya kalian bisa baca di sini. Risiko dan apa saja kelebihan kalau kalian membeli saham atau obligasi. Ini reksadana. Tadi itu. Mekanismenya pasar perdana di mana pasar tempat efek-efek itu diperdagangkan. Caranya, prosesnya, emiten yaitu perusahaan yang membutuhkan dana menjual ke bursa efek. Di bursa efek inilah investor membeli efek-efek tadi. Biru ini aliran efeknya, yang merah ini aliran dananya. Pasar sekunder itu pasar di mana efek-efek yang telah dicatat di bursa efek itu diperjualbelikan. Ini caranya, ini ada investor beli, ada investor jual. Di sini ada pialang ya, ada pialang jual, ada pialang beli. Ini bursa efeknya. Jadi kalian tinggal menghubungi perusahaan efek. Nah, perusahaan efek ini menghubungi pialangnya. Dia akan membelikan di bursa efek. Nanti apabila menjual juga begitu. Investor akan menghubungi perusahaan efek dan dia begitu seterusnya sampai ke bursa efek. Di bawah ini adalah lembaga-lembaga yang menunjang terjadinya transaksi jual beli di bursa efek. Ada biaya yang ditetapkan pada saat terjadinya jual beli bursa efek. Ya. Kalau kalian bisa menjadi seorang pialang atau broker, kalian bisa mendapatkan komisi atau fee ya, setinggi-tingginya 1% dari nilai transaksi jual beli. Ini ada aturannya. Kalian bisa baca. Ini cara menghitungnya. Ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Bedanya apa? Kalau pasar perdana, pada saat pertama kali kita menjual saham sebelum masuk ke pasar sekunder. Ya. Jadi ini perbedaannya. Ini hasilnya, ini harga saham. Fungsinya kalian bisa lihat. Manfaatnya bagi investor dan bagi perusahaan. Untuk pasar uang ini tempat jual beli surat berharga jangka pendek kurang dari 1 tahun. Apa saja yang diperjualbelikan? Ada Wesel, ada SBI, Sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, call money, commercial paper, prolongasi, sertifikat deposito. Kalau pasar valuta asing, kalian sudah tahu ya, tempat jual beli valuta asing. Itulah anak-anakku pembahasan kita tentang pasar modal. Kalian pelajari, nanti kalian kerjakan latihan-latihannya. Pertemuan yang akan datang, kita akan membahas latihannya. Dan sebelum mengerjakan, kalian lihat dulu catatannya. Jangan sampai lupa ya. Sekian, terima kasih. Selamat belajar.